Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dosen Pengampu, Bapak Dr. Insinyur Sugeng Prayatno, SEMM. Perkenalkan, nama saya Mila Siti Juleha HNB dari Prodi Akuntansi, nomor induk mahasiswa 2902150002. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah bank sentral di Indonesia yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas nilai atau kurs mata uang, yaitu rupiah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 13 tentang Bank Sentral yang telah berlaku selama 31 tahun, yang berdampak pada terjadinya perubahan sistem moneter, keuangan, dan perbankan di Indonesia. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia, dan Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen, artinya bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak lainnya, kecuali hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, yaitu memiliki modal yang ditetapkan berjumlah sekurang-kurangnya 2 triliun. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dan nilai tukar yang wajar bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kestabilan pada nilai rupiah biasanya tercermin pada stabilitas harga, stabilitas ekonomi, stabilitas pendapatan real masyarakat pada umumnya. Lalu kegagalan dalam memelihara stabilitas nilai rupiah ditandai dengan kenaikan harga pada umumnya dan penurunan daya beli masyarakat. Gejala secara umumnya yaitu adanya peningkatan inflasi yang relatif tinggi dan kepercayaan terhadap mata uang menurun antara nasional dan internasional. Kemudian dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, Bank Indonesia memiliki tujuan utama, yaitu didukung pada 3 pilar. 1. Kebijakan moneter dengan prinsip kehati-hatian. Yang kedua, sistem pembayaran yang cepat dan mudah. Yang ketiga, sistem perbankan dan keuangan yang sehat. Wewenang Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. A. Menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkan. Dalam perangkat kebijakan moneter, merupakan wewenang Bank Indonesia selaku bank sentral adalah alat untuk mengendalikan inflasi. Yang B. Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang telah ditetapkan, tetapi tidak terbatas, yaitu pada 1. Operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing. Operasi pasar terbuka yaitu bank melakukan pembelian atau penjualan pada surat-surat berharga. Kebijakan inti yang berpengaruh pada peredaran uang, misalnya yaitu untuk mengurangi laju inflasi. Biasanya bank melakukan penjualan surat-surat berharga kepada masyarakat yang nantinya akan berdampak pada pengurangan uang dari peredaran. 2. Menetapkan tingkat diskonto. Diskonto atau politik diskonto adalah bank menetapkan tingkat suku bunga yaitu dengan menaikkan atau menurunkan suku bank. 3. Penetapan cadangan wajib minimum. Yang keempat, pengaturan kredit dan pembiayaan. Bank Indonesia berwenang dalam menetapkan sasaran-sasaran moneter dan melakukan pengendalian moneter, yaitu 1. Melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang ditetapkan. 2. Mengelola cadangan devisa untuk memenuhi kewajiban luar negeri. 3. Memelihara keseimbangan neraca pembayaran luar negeri. 4. Menerima pinjaman dari luar negeri. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Bank Indonesia sebagai lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengatur peredaran uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Bank Indonesia diberikan wewenang dan tanggung jawab yang berkaitan dengan pengawasan jasa sistem pembayaran agar masyarakat memperoleh jasa sistem pembayaran yang efisien, cepat, tepat, dan aman. Kemudian, Bank Indonesia memiliki wewenang untuk menetapkan peraturan dan perizinan bagi kelembagaan dan kegiatan usaha serta mengenakan sanksi terhadap bank sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kemudian Bank Indonesia memiliki tujuan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Pasal 7, tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan tersebut adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa, serta terhadap mata uang negara lain. Kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa biasanya diukur dengan tercerminnya dari perkembangan laju inflasi. Kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain biasanya diukur dengan tercermin dari perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Bank Indonesia didukung oleh 3 pilar yang merupakan 3 bidang tugas Bank Indonesia, yaitu 1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Artinya, tugas dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dilakukan oleh Bank Indonesia melalui pengendalian jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga. Kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi bank. Selanjutnya, Bank Indonesia berfungsi sebagai lender of the last resort, yaitu memungkinkan Bank Indonesia untuk membantu kesulitan pendanaan jangka pendek yang dihadapi bank umum. Kesulitan pendanaan jangka pendek bank biasanya terjadi karena adanya mismatch yang disebabkan oleh resiko kredit atau resiko pembayaran berdasarkan prinsip syariah, resiko manajemen atau resiko pasar. Bank Indonesia melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan kebijakan nilai tukar yang ditetapkan dengan sistem nilai tukar yang dianut, yaitu berupa 1. Dalam sistem nilai tukar yang tetap berupa devaluasi atau revaluasi terhadap mata uang asing. 2. Dalam sistem nilai tukar mengambang berupa intervensi pasar. 3. Dalam sistem nilai tukar mengambang terkendali berupa penetapan nilai tukar harian serta besarnya tingkat intervensi. Kewenangan Bank Indonesia di bidang perizinan. 1. Memberikan dan mencabut izin usaha bank. 2. Memberikan izin pembukuan, penutupan, dan pemindahan kantor bank. 3. Memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank. Keempat, memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu. Sekian presentasi materi Bank Indonesia. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.